Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Rifa. Hari ini kita akan membahas tema 4D subtema 2. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk memahami materi pada hari ini, kalian simak tayangan berikut ini baik-baik ya, Nak. Nah, anak-anak, kita akan belajar tema 4D subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Hari ini kita akan belajar memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca. Kedua, menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Ketiga, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang terakhir, membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, kita akan mempelajari memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca. Bacalah teks yang berjudul Pengabdian Dr. Rida dalam bukumu. Kemudian, kamu tuliskan pendapatmu tentang sikap tokoh dari cerita tersebut. Sudah Ibu contohkan ya? Dr. Rida adalah dokter yang teladan, mempunyai pendirian yang kuat, dan memiliki sikap rendah hati karena bercita-cita menjadi dokter untuk membantu warga di desanya yang sedang sakit dan menjadikan warga di desanya menjalankan pola hidup sehat. Nanti teksnya kalian baca lagi ya. Selanjutnya, kita menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Coba kalian perhatikan ya gambar berikut. Nah, proses distribusi ikan. Pertama, di situ ada nelayan. Nelayan itu menangkap ikan. Kegiatan ekonomi pada gambar pertama adalah produksi. Pekerjaannya adalah nelayan. Kemudian, ikan-ikan itu dibawa ke pasar untuk diberikan kepada penjual ikan di pasar. Proses penyaluran ikan dari nelayan ke pedagang ikan disebut distribusi. Dan pekerjaan yang terkait adalah pengantar ikan dan penjual ikan. Setelah itu, ikan-ikan di pasar akan dibeli oleh penduduk yang disebut konsumen. Setelah dibeli, ikan itu akan diolah dan siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gambar dan bentuk 3 dimensi. Jenis bentuk 3 dimensi. 1. Bentuk benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok. Misalnya, meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, kulkas, dan sebagainya.
Yang kedua, bentuk silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips. Misalnya, botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk bebas. Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan. Misalnya, buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda alam lainnya. Berikut Ibu contohkan gambar-gambar 3 dimensi. 1. Bentuk benda kubistis. Kedua, bentuk benda silindris. 3. Bentuk benda bebas. Sekarang kita mempelajari sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba kalian lihat ketiga gambar ini. Mana ya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, gambar 1 mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena mereka bekerja sama mengerjakan tugas. Gambar kedua juga mencerminkan sikap Pancasila. Kenapa? Karena mereka sedang menjenguk tetangga yang sedang sakit. Untuk gambar ketiga, tidak mencerminkan ya, karena mereka tidak menghargai pendapat satu sama lain. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Jika ada yang belum paham, bisa tanyakan gurumu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah, semoga dapat dipahami ya. Untuk lebih memahaminya lagi, coba kalian buat 5 sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tuliskan tugasmu di buku tulis tematik. Kemudian kalian kirimkan ke gurumu ya. Semangat anak-anak! Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.